Makanya mungkin pelajaran kita di pagi ini singkat, biasakan kita dengan Nabi, melihat Nabi dengan hati kita. Di saat kita menjalankan sunnah Nabi, kita melatih seperti itulah agar tumbuh cinta kepada Rasulullah SAW. Yang pertama, membiasakan dengan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, biasakan kita sekarang mulai hari ini dari yang Anda lakukan. Tidak usah pakai amalan baru lagi, dari rutinitas yang selama ini Anda lakukan sekarang lebih khusyuk, lebih serius, lebih bermakna. Anda makan, Anda tidur, Anda pakai baju, Anda pulang ke rumah, Anda ke masjid, Anda ke toilet, itu saja dulu. Anda pastikan, anggap saja 10 amalan rutinan yang pasti Anda lakukan di rumah Anda, 10 atau 5, tapi 5 ini dibayar maksimal. Biasakan Anda tidak melakukan itu kecuali Anda ingat Nabi Muhammad SAW. Kita mulai satu-satu. Sekarang kita perlu cari, kalau ada hati Anda cinta pada Rasulullah, tentu Anda sangat mudah untuk mengamalkannya. Kami hadirkan. Pastikan Anda di saat menjalankan sunnah Nabi, sedikit, hanya 1 detik, 1 pintas saja, saya ingat Rasulullah. Ingat Rasulullah. Sehingga dia merasa berjalan dengan Nabi Muhammad. Mau tidur dengan Nabi Muhammad, mau makan dengan Nabi Muhammad, dikit-dikit Nabi Muhammad, seperti Sayyid Ahmad. Baru setelah itu, kau baru jadi orang besar. Bukan mimpinya yang diinginkan oleh ibundanya, tapi bagaimana menjalankan. Semuanya adalah ingat Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Ini yang pertama. Yang kedua, bersolawat kepada Rasulullah. Anda harus punya amalan solawat dalam sehari. Solawat yang serius, solawat yang khusyuk, bukan solawat yang ngejar bilangan. Ngejar bilangan, aduh baru 2000, ingat tasbihnya saja, sama cetak-cetak 30, 31, 32. Sholli ala Muhammad, sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Kita perlu sholawat yang lebih khusyuk, biarpun mungkin jumlahnya tidak sebanyak yang selama ini kita catat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita perlu biasakan sholawat. Anda harus baca sholawat, harus ada target setiap membaca sholawat, tapi sholawat yang khusyuk. Karena dalam sholawat itu sendiri adalah ada kesejukan, ada dibuka segala kebaikan. Tadi ayat yang dibaca, walladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Allah bersalawat kepada kalian dan malaikat pun juga mendoakan kalian. Allah bersalawat kepada kalian. Bagaimana Allah bersalawat kepada kita? Merahmati. Bagaimana Allah bersalawat kepada kita? Ngundang salat Allah gimana? Kan Nabi yang ngajarkan, man sallallahu alaihi maratan sallallahu alaihi bi asyra. Kalau engkau salawat sekali kepada Nabi Muhammad, Allah salawat 10 kali. Lah itu loh. Kalau kita salawat kepada Nabi Muhammad, Allah bersalawat kepada kalian. Walladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, seperti ayat dibaca waktu salat tadi. Jadi Anda membaca salawat itu mengundang rahmat Allah. Sehingga ada kemudahan, sehingga sampai mungkin sederhananya kalau punya masalah apapun, salawat dikit-dikit, salawat dikit-dikit, salawat. Memang kalau bahasa murah meriah, gampang, murah itu maksudnya gampang, tapi pahalanya gede, meriah. Kan enak, enggak, dalam keadaan head pun boleh, berjalan boleh, ini boleh. Kan pantas pengantenan juga sholawatan, pantas khitanan, pantas. Tapi tolong lebih serius, sholawatnya lebih khusyuk. Yang jelas Anda harus bersolawat. Target dah 15 menit, nggak ada masalah. Sebelum tidur, 10 menit saya akan solawatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kebayang Nabi waktu perang, Nabi waktu terluka di perang Uhud, Nabi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Biarpun hanya berapa tapi khusyuk, bukan 2000. Nah, ini kita perlu meningkatkan kualitas sholawat. Nah, ini hubungannya dengan sebelumnya, membiasakan lagi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, membaca sejarah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena agar semakin tergambar di benak kita, di otak kita tentang perilaku Nabi. Ini ulama dulu tuh cerdas. Kalau kita suruh membaca kitab maulid yang kitab sejarah Nabi yang besar, kayaknya nggak dibaca. Akhirnya dipendekkan di hal-hal yang penting saja, paling tidak jangan sampai kita tidak kenal sama sekali. Dipendekin, kadang pakai lagu-lagu, maka muncullah buku-buku maulid. Buku maulid itu adalah termasuk buku sejarah Nabi sebetulnya. Maka kami himbau, kami dimanapun majelis, kalau membaca maulid Nabi itu tolong ada yang mensyarahi per bab biarpun gantian waktunya.
Jangan sampai maulid Nabi bertahun-tahun nggak paham jamaah itu apa sih isinya? Apa sih isinya? Semua kalimat itu selain Al-Quran itu kalau kita nggak paham tidak berfaedah. Kalau Al-Quran biarpun nggak paham dapat pahala. Tapi kalau selain itu kita nggak paham ya nggak ada. Nggak. Makanya tolong para asatid itu paling tidak di bab 1 disyarai, atau tidak kalau tidak beres semuanya dari bab itu dipotong beberapa kalimat dijelaskan. Itu kan maulidnya kan ganti terus menerus, bisa hatam balik lagi. Tapi beli buku sejarah Nabi hati-hati, ini sekaligus ilmunya juga. Saya rekomendasikan satu buku yang luar biasa adalah bukunya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti tentang fikih sirah. Sudah ada terjemahnya, Bib? Belum nyetak, Bib? Di tahu jangan tak? Nah, ini sudah. Sekarang Dr. Buti itu adalah digabungkan bermacam-macam, termasuk fikihnya karena beliau Syafi'i, jadi kita tidak akan jauh. Akidahnya Asy'ari, jadi aman. Sebab ada buku sejarah Nabi akidahnya beda, hati-hati jangan hasil comot. Wah, bukunya terkenal tentang sejarah Nabi, Anda kepleset banyak, hati-hati. Karena banyak disusupkan, karena Nabi Muhammad itu mewah, nyusupkan lewat sirah Nabi bisa. Makanya kami tunjuk beberapa buku, seperti bukunya Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti atau Abu Yazid Muhammad Malik Al-Insan Kamil. Terjemahannya. Setelah kita membaca sejarah Nabi SAW, membiasakan dengan Nabi, kemudian membaca salat kepada Nabi, kemudian membaca sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kemudian kita lanjutkan. Kita harus khidmah untuk umat Nabi. Nah, khidmah menyadari. Jadi khidmah untuk umat Nabi ini penting banget. Jadi menyadari bahwa setiap orang itu ada Nabi Muhammadnya. Maknanya apa? Sambung dengan Nabi, bukan Nabi Muhammad berada dalam dia, gitu loh. Jadi ini umat Nabi Muhammad, karena Anda harus paham. Nabi setiap malam nangisi loh, nangisi Anda ini. Nabi setiap malam nangis. Itu orang-orang yang tangisi Nabi, dan Nabi berdakwah itu dengan darah. Dengan dipukuli Nabi, kita aja mendapatkan syahadat enak-enak di bawah sholat, tiba-tiba sudah bisa syahadat kan. Nabi mengirim syahadat dengan dipukuli. Dengan perang Nabi, agar sampai kepada penjuru dunia itu syahadat. Berjuang Nabi itu, serius kan begitu. Maka di sini kita ayo berkhidmah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Anda harus punya waktu untuk umat Rasulullah. Kalau Anda belum punya jiwa khidmah, khidmah ini dasar dengan cinta, kasih sayang, maka jangan ngaku cinta. Dan khidmah kepada umat Nabi Muhammad ini adalah yang paling dasar, bagaimana jadikan mereka semakin kenal Nabi Muhammad, semakin kenal Allah, yaitu ngurusi kayak begini ini, majelis taklim. Ini khidmah yang paling dahsyat. Kan setiap pagi ada majelis, setiap pagi Bebe. Majelis pesantren. Khidmahlah di tempat seperti itu. Kalau Anda tidak bisa khidmah dengan jasad Anda, dengan harta Anda, dengan pikiran Anda harus bersambung dengan program kemuliaan. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.